Soyo aslinya berasal dari kampung. Yang namanya kampung kadang nuansa mistisnya memang kental. Tetapi bukan karena syirik atau opo. Faktanya, Soyo sendiri benar-benar mengalami kejadian luar biasa dan sekaligus menyeramkan. Soyo ingat persis waktu itu tahun 1998, saat masih SD. Semua bermula dari suara tangisan misterius podo tengah malam. Aslinya kampung kecil Soyo suasananya tentram. Warga-warga di sono soleh dan baik-baik. Soyo bahkan mengenal hampir seluruh warga di sono. Maklum karena warga kampung tidak terlalu banyak, jadi mayoritas pasti sudah saling kenal. Dari dulu, semenjak kecil Soyo kenal dengan seorang bapak yang namanya Pak Misno. Beliau ini orangnya kasar, sering mabuk-mabukan, judi dan bermain perempuan. Belakangan ini dia meninggal karena terjangkit penyakit kelamin. Dengar-dengar sih kena sifilis, tetapi entah benar atau tidak. Yang pasti, karena fasilitas kesehatan kampung yang serba minim, dia akhirnya melewati hari-harinya di gubuk luar kampung, dan beberapa bulan kemudian akhirnya meninggal. Sebagian besar warga yang selama ini memang tidak memiliki hubungan yang baik dengannya, tidak pergi melayat. Selain masih dendam, ada juga yang enggan datang karena takut ketularan penyakit, walau yang bersangkutan telah meninggal. Singkat cerita, jenazah Pak Misno dimandikan, dikafankan lalu disolatkan di masjid kampung. Kamis siangnya pun dimakamkan dengan hanya dihadiri Pak Lurah dan beberapa orang sojo. Kebetulan Bapak Soyo ikut, jadi diceritakan. Tidak ada yang aneh dengan prosesi pemakamannya. Semua berlangsung dengan cepat, dan setelahnya masing-masing pun pulang ke rumahnya. Saat malam harinya, tepat malam Jumat, kampung kami yang biasanya sunyi, diusik dengan suara teriakan warga yang heboh. Setelah diusut, ternyata ada warga yang melihat pocong di dekat rumah pengasingan Pak Misno. Pocong itu bahkan terdengar seperti menangis. Semenjak mengidap penyakit, Pak Misno tinggal di gubuk kecil di luar kampung, karena selain tidak kuat menanggung malu, juga dikucilkan warga. Semua warga pun mulai berspekulasi. Jangan-jangan itu Pak Misno yang menuntut balas dendam karena dikucilkan warga. Jangan-jangan jenazah Pak Misno tidak diterima bumi. Dan bermacam-macam spekulasi lainnya. Tetapi Pak Lurah dengan sigap menenangkan warga. Dia bersama beberapa warga dan ustadz kampung akhirnya sama-sama ke rumah pengasingan itu untuk mengecek. Rombongan itu tidak menemukan opo-opo ketika sampai di sono. Jadi semuanya kembali ke rumah masing-masing. Soyo tahu suasana di kampung menjadi tidak tenang. Bahkan di sekolah pun kami disuruh guru untuk langsung pulang dan jangan main dekat gubuk Pak Misno yang dulu. Sebagai anak SD, tentu saja kami patuh. Biasanya kami yang main gagah-gagahan dan adu berani pun merasa seram. Mono odo yang berani ke sono. Semenjak itu, terkadang malam-malam tertentu selalu terdengar suara tangisan di luar rumah. Soyo masih kecil saat itu, tidak berani mengintip. Bapak cuma menyuruh Soyo tidur saja. Katanya itu hanya suara binatang, jadi tidak perlu takut. Tetapi Soyo sangsi, suara binatang opo yang mirip tangisan. Belakangan frekuensi tangisan ini semakin sering dan sangat meresahkan warga. Setelah musyawarah, mereka memutuskan untuk melakukan patroli malam itu juga. Bahkan beberapa warga mengatakan akan mencoba menangkap hantunya, yakni hantu pocong yang menangis itu. Malam harinya suasana lumayan tegang. Bapak bersama tetangga yang lain podo keluar.
Beliau berpesan kepada ibu dan Soyo untuk tetap di rumah. Soyo dan ibu bersama-sama di dalam kamar tidur. Jam 9 ibu sudah tertidur. Sekitar pukul 10 malam, rasa penasaran Soyo muncul. Soyo ingin sekali melihat bagaimana orang dewasa menangkap pocong menangis peneror warga kampung. Jadi Soyo nekat keluar melalui jendela kamar, lalu mengendap-endap agak jauh dari rumah. Setelah agak jauh dari rumah, saat melihat kiri kanan, ternyata tidak ada satu orang pun. Kemana ya mereka? Bukankah mereka sedang melakukan patroli dan berburu pocong? Soyo pun berjalan lebih ke depan melihat ada orang atau tidak. Semakin lama Soyo semakin menjauh dari rumah. Soyo pikir, karena mereka berburu pocong, jadi seharusnya mereka pergi ke rumah Pak Misno. Jadi Soyo pun ke sono dengan berlari. Maklum, rasanya seram sekali. Mono kondisi jalan kampung yang gelap, dan pencahayaan hanya dari bulan sojo. Jadi pinginnya cepat-cepat sampai sojo. Sesampainya di sono, nafas Soyo ngos-ngosan karena lari cukup jauh tanpa henti. Belum selesai ngatur nafas, Soyo terpono. Gubuknya sepi, gelap tanpa cahaya lampu dan tanpa sebatang hidung manusia pun di sono. Jadi kemana semuanya? Belum selesai Soyo berpikir, tiba-tiba suara isaan tangis terdengar dari arah samping. Perlahan-lahan Soyo menolehkan kepala ke sumber suara itu. Sesosok putih di atas atap sedang menatap Soyo dengan wajahnya yang menyeramkan penuh darah. Sosok itu lalu turun dan mendekat ke arah Soyo. Kaki Soyo terlalu lemas untuk lari, sementara dia makin mendekat dengan wajahnya yang penuh darah. Soyo ingin berteriak, tetapi entah mengapa pita suara Soyo sepertinya tidak bisa digunakan. Saat itu jantung Soyo berdegup kencang, pocong itu semakin mendekat, semakin dekat dan semakin dekat. Suara tangisannya semakin keras dan semakin keras. Soyo bisa melihat wajah pocong itu. Anehnya, walaupun suaranya menangis, Soyo tidak menangkap ekspresi wajah sedih. Wajahnya tidak menunjukkan raut muka apapun. Soyo melihatnya dengan jelas itu adalah Pak Misno. Setelah itu Soyo tidak ingat apa-apa lagi. Setelah sadar, Soyo berada di masjid dikelilingi warga kampung. Bapakku langsung memeluk erat dan menanyakan kondisiku. Waktu itu Soyo hanya merasa pening sojo. Namun belakangan, Soyo demam tinggi selama seminggu. Dalam mimpi pun Soyo masih bisa melihat wajah Pak Misno yang menyeramkan itu. Karena kejadian itu betul-betul membuat Soyo traumatis, untungnya seiring waktu di terapi Pak Ustadz Soyo semakin membaik. Belakangan Soyo diceritaan bapak, kalau malam itu rombongan warga menuju makam Pak Misno dan membaca doa di sono, agar Pak Misno tenang di alam sono. Ternyata sosok pocong yang menyerupai Pak Misno adalah sosok jin kafir yang selama ini adalah perewangan Pak Misno. Jin itu berhasil ditangkap dan dikunci dalam tasbih Pak Ustadz. Tasbih ini akhirnya dibuang ke laut sehingga tidak akan mengusik kampung ini lagi. Semenjak itu suasana kampungku tidak lagi mencekam, dan tak ada lagi gangguan pocong menangis. Terima kasih telah mendengar cerita ini, tunggu cerita yang lainnya yo.